udah. Akhirnya sampai juga di IKEA Alam Sutera. Jadi kami mau cari lemari nih ceritanya hari ini. Mau jalan-jalan ke IKEA Alam Sutera sekalian nyari lemari untuk simpan bonekanya Farza. Yuk kita saksikan bersama. Oke, sekarang kita sudah ada di lantai dasar ya, di basement parkiran mobil. Nah ini Oh ada iya, tempat pandanya. untuk foto-fotonya, Iya, waktu itu belinya di IKEA promosi juga. barang-barangnya. Dan kita sejenak foto-foto dulu nih, ngajak Farza jalan-jalan. Berapaan itu? Oh, kalau harimau. Ini aksesnya ada dua ya, bisa eskalator, ada juga elevator. Nah kita pakai eskalator, naik satu lantai ke atas. Nah lalu dari sini kita ambil troli ya, untuk bayi sama wheelchair, kursi roda untuk andung. Karena kan ini agak jauh jalannya, jadi biar andungnya bisa pakai wheelchair. Cuma KTP doang ya? Kalau untuk wheelchair tinggal ninggalin KTP aja Pesen katanya, daftar. sampai nanti dikembalikan, KTP-nya dikembalikan lagi. Nah ini dia Farza sekarang bisa naik troli. Kita lupa bawa strollernya. Saking buru-burunya dia lupa bawa stroller Foto dulu, babynya. selfie yuk. Mallnya mana? Nyari produknya ya? Nyari produknya di situ ya? Di mana? Ini. Ini ada nih kaca lagi nih. Bukan, nggak bisa. Sarung bantal. Iya. Perasaan dulu 50 ribuan deh. Oke, sebagai disclaimer, ini semata-mata review dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Jadi untuk tips yang pertama ya, disarankan kalau ingin membeli yang diskon, yang lagi diskon, itu sebaiknya dibaca dulu ya price listnya ya, atau price tagnya, label harganya. Karena kemungkinan produknya itu dengan nama yang sama tapi beda warna, itu kemungkinan bisa aja nggak didiskon, yang warna tertentu aja jadi yang didiskon. Jadi lebih baik dicek dulu ya untuk pastinya ya. Itu pengalaman saya kemarin yang pertama belanja di sini. Jadi yang saya beli itu sebetulnya yang diskon itu hanya yang warna putih, tapi yang saya ambil warna hijau, kuning, sama merah, dan semuanya nggak diskon. Berikut ini tips yang kedua ya, jika ingin membeli mebel besar seperti yang saya sedang lihat sekarang di layar ini,
lebih baik langsung pesen aja ya, jangan dan minta struk pemesanan daripada nanti sampai kasir disuruh balik lagi ke tempat yang seperti ini nih, kan jauh nih, udah ke bawah terus naik ke atas lagi nyari lagi barangnya, dan harus prosedurnya kan agak lama gitu. Jadi ya lebih baik disarankan kalau udah cocok sama yang barang yang ingin dibeli gitu, lebih baik langsung dipesan gitu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ngabisin waktu juga, soalnya kan karena saya niatnya barangnya untuk diantar ya, jadi saya kurang tahu kalau untuk yang ambil sendiri itu bagaimana. Tapi yang saya lihat itu kayaknya kita tetap harus mesen dulu, dikasih struk, dan nanti mereka nyuruh kita ngambil sendiri barangnya di rak yang di lantai 1 kalau nggak salah ya, untuk dibawa sendiri kalau nggak mau diantar barangnya gitu. Tapi karena saya milih untuk diantar, yang kena biaya 169.000, maka ya saya cuma ambil kertasnya aja dan langsung bayar ke kasir waktu itu. Untuk menentukan kita mau dikirim atau ambil sendiri barangnya, kita lihat dulu ya dimensinya ya, dan mobil yang kita bawa ya. Jadi karena ini dimensinya itu 180 cm ya panjangnya, jadi nggak mungkin kita bawa sendiri kan, pakai mobil. Jadi saya memutuskan untuk diantar ya, dan lagian juga untuk barangnya juga kayaknya besar banget dan berat gitu. Jadi lebih baik dikirim, nggak apa-apa 169.000, dan itu sekitar 1-2 hari ya, nggak mesti hari kerja dari pemesanan. Jadi waktu itu kan saya datangnya hari Minggu kalau nggak salah ya gitu, atau Sabtu, dan datangnya tuh hari Minggu, langsung datang gitu besoknya. Dan mereka juga bilang supirnya akan menginfokan atau menelpon gitu kalau mau datang. Jadi ada konfirmasi dulu sebelum datang, jadi kita bisa siap-siap gitu. Ini cemong guys, nggak bawa tisu. Minta mana? Ular deh bonekanya deh. Serem ya dia. Berikut ini tips yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk bagi Anda yang nggak punya skill pertukangan ya, atau untuk merakit istilahnya ini Lego lah ini ya, mainan besar istilahnya. Jadi mainan bongkar pasang besar. Jadi ini ya sepengalaman saya aja ya, karena saya nggak ngambil untuk dirakitkan sama orang IKEA-nya, yang mereka akan minta cas seharga 9% dari harga barang, yaitu sekitar 2.500.000 harga barangnya. Untuk lemari Primnes itu, lemari kacanya, dan 9% itu sekitar 225.000 ya. Jadi ya saya pikirnya ya udahlah rakit sendiri aja gitu. Nah ternyata tuh barangnya besar, berat lagi, dan itu untung saya ada bapak saya ya yang ahli pertukangan lah istilahnya, dia bisa ngerakitnya dan ngebantu saya, karena itu harus dibor segala ke dinding. Jadi produknya itu ternyata berat banget pintunya, jadi dia harus ada penahan dari lemari di sebelah atas ke dindingnya gitu. Dan itu yang unexpected kan istilahnya. Jadi ya disarankan kalau emang kita nggak punya pengalaman atau nggak bisa ngerakit barangnya, mendingan minta dirakitin aja sekalian. Jadi ya istilahnya total jadi 3 juta juga sih barangnya sama ongkos kirimnya ya. Waktu itu saya ngerakitnya aja dari jam 2 sampai jam 9 nggak salah ya, tapi ya kepotong ini sih, sholat, mandi, sama makan juga sih.
Berikut ini tips yang keempat. Jadi jika bunda, kawan-kawan semua yang punya anak kecil, nah ini nih bagian yang menantang. Siap-siapkan kantong Anda. Jangan sampai si kecil nangis maksa minta uang, minta barangnya. Nah ini nih yang bikin Farza nangis sebagai cuplikan di awal video tadi. Jadi Farza ngotot minta sempoanya dibawa pulang. Ya udah deh, akhirnya dibeliin juga. Tuh dibawa-bawa kan bunda, nggak mau dia lepas tuh, sampai kita bingung gimana caranya ngelepasin ini sempoanya. Marah dia kalau kita ambil. Bayar? Oh turun. Thailand cuci mulut dulu yuk. Itu Thailand. Ya pipis. Bentar. Naik lagi. Udah, naik lagi. Nggak masuk pak. Udah. Oh ini taruh sini udah. Enggak. Udah. Nih Farza udah dirayu pakai YouTube segala, tapi tetap nggak mempan, masih dipegang juga itu sempoannya. Nih akhirnya kita beliin guys, juga deh guys. sempoannya nih. Sempoanya guys. Bener pak, dia 200. Udah dikasih itunya. Yang udah dibuka tadi, papanya beliin. Udah nggak apa-apa, beliin aja. Dikasih kembali. Kali-kali yang mahal ya deh, mumpung duitnya ada. Daripada boneka yang ini. Iya. Boneka juga dari 200 ya. Iya. Oh, jalan nggak sih? Mencet tuh. Nggak jalan. Berikut ini tips yang kelima. Jadi ketika mau membayar harus turun ke lantai 1 kan. Nah ini harus ganti troli ya. Jadi begitu kita turun dari elevator tadi, kita harus ganti troli yang lebih besar ya. Karena kan yang kita bawa tadi itu troli untuk baby ya. Jadi untuk itu belum boleh sampai ke basement. Dan untuk itu kita harus ganti. Tapi kalau untuk kursi roda wheelchair itu nggak apa-apa dibawa sampai ke tempat parkir, tapi kita harus balikin lagi ke resepsionisnya yang di lantai 1 tadi ya, tempat kita ngambil kursi rodanya di lantai 1 tadi. Buat Farza 4 biji 150. 4 biji 150. Iya, ini bisa satu kotak bisa 2 sepatu.
Di tempat sekarang saya berada ini biasanya adalah tempat untuk ngambil barang yang langsung diambil ya, yang nggak tanpa dikirim, yang belum dirakit. Jadi kayak misalnya saya lemari, misalnya saya mau bawa pulang, saya ambilnya di sini gitu. Cuma saya kurang tahu gimana cara ngambilnya, apa langsung diambil, apa harus ada orang yang ngambilin. Tapi yang saya lihat kayaknya langsung ngambil sendiri juga nggak apa-apa, bisa gitu. Oke, berikut ini adalah tips yang keenam. Nah, setelah belanja, pasti kita harus bayar dong tentunya. Nah, jika ingin membayar tuh biasanya nanti ditanya sama kasirnya, apakah kita sudah member atau belum. Jika ingin jadi member, langsung aja download aplikasinya di App Store atau di Play Store. Itu bisa dapat promo menarik ya sepertinya. Tapi waktu itu saya sih nggak bisa, atau waktu itu HP-nya kan baru dan nomor juga masih baru, jadi ya nggak ke download. Akhirnya kasihan tuh yang ngantri kepanjangan deh. Oke, ini adalah tips yang terakhir ya. Jika mau beli es krim harus beli dengan koin kan tentunya, yang antrinya juga panjang banget. Dan di sana tuh ada 2 kasir ya, jadi bisa beli di 2 tempat itu cuma untuk membeli koin mesin es krimnya aja. Jadi nggak perlu ngantri panjang-panjang seperti ini. Di sebelah kirinya ada lagi nih kayak minimarket gitu tuh, yang di situ tuh. Nah, sebelah situ saya suruh istri saya bayar di situ. Sebenarnya bisa ini langsung bayar aja di kasir. Yap. Siap. Oke. Makasih ya. Nah, ini dia lemari yang saya akan beli. Jadi setelah bayar ke kasir tuh saya harus balik lagi ke tempat ini untuk pesen barangnya. Dan saya memesannya untuk dibawa pulang ya, jadi dikirim. Dan ke sore harinya, pada hari itu juga ditelepon sama resepsionisnya dan memberitahu kalau barangnya akan dikirim hari Minggu, dan jamnya juga sekitar jam 2-an dia ngasih taunya. Tapi ternyata datangnya juga lebih pagi sih. Nah, ini tadi yang tips nomor 5 ya kawan-kawan. Jadi scrollnya harus diganti di sini karena saya tadi naik elevator, jadi nggak tahu kalau ada tulisan itu. Oke, that's it teman-teman. Sekian dulu ya tips dan testimoni saya ketika belanja di IKEA Alam Sutera ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Thank you. Bye. Assalamualaikum.